Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Jabar, ketemu lagi sama saya di podcast 1 tahun pelatihan di Guangxi. Hari ini episode kesekian ya. Narasumber kita adalah si cantik Tehana dari Waduh, BPKD. amin, amin. Apa kabar Tehana? Yeay. Alhamdulillah baik, Teh Mimi. Teh Mimi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan semangat pastinya. Ya, Yeay. wargi Jabar Ya, sebagai informasi, sebenarnya ketika tag video ini, Tehana ini lagi cuti melahirkan ya. Terima kasih ya Teh Hani sudah mau meluangkan waktunya di sela-sela mengurus dede bayi. Dan juga ada yang ikut, nah ah, ada sedikit iya, eh, mohon maaf ya. cuplikan-cuplikan aktivitas seorang ibu ya gitu. Baik, Ya, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya Teh Hana ya. Sekarang kan kita podcastnya adalah pasca 1 tahun setelah kita pelatihan di China tahun lalu gitu. Jadi banyak hal yang pengen diomongin. Tapi mungkin pertama-tama saya pengen tahu dulu bahwa Teh Hana kan dari BP2D ya, penelitian dan pengembangan. betul. Boleh Iya. tahu atau mungkin boleh diceritain kalau di BP2D itu eh, tupoksi utamanya itu apa? Kemudian apakah ada sasaran strategis ataupun target utama yang harus dicapai oleh OPD BP2D? Silahkan diceritakan. Oke, sebelumnya makasih banyak Teh Mimi atas kesempatannya. Jadi kalau BP2D itu adalah badan atau perangkat daerah yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan ya. Sebenarnya tugas utamanya adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan gitu, khususnya penelitian dan inovasi untuk menjadi bahan rekomendasi kebijakan gitu. Jadi sebenarnya fungsi kita tuh lebih banyak di fasilitasi sih. Kita nggak melayani masyarakat secara langsung gitu, kita nggak melakukan pelayanan langsung, tapi lebih kepada menyediakan bahan kebijakan untuk perangkat daerah yang lain gitu. Jadi melayani terhadap perangkat daerah lain gitu. Nah, untuk sasaran strategisnya berdasarkan Renstra BP2D tahun 2025 sampai 2029, yang pertama yaitu meningkatnya efektivitas kebijakan pembangunan dalam penyelesaian permasalahan di Jawa Barat dengan target persentase rancangan berupa policy brief, kebijakan hasil riset yang berbasis isu strategis. Lalu yang kedua meningkatnya inovasi daerah dengan target skor satuan inovasi daerah. Jadi memang dua hal itu ya yang menjadi tugas utama kami. Yang pertama penelitian gitu, yang kedua inovasi. Gitu Teh Mimi. Oke, penelitian dan inovasi. Mungkin saya mau bahas dulu tentang inovasi ya gitu. Kalau nggak salah kan yang saya tahu itu inovasi itu ada kompetisinya satu KIJB, kompetisi inovasi Jawa Iya. Barat, event tahunan ya, annual. Hmm, Kemudian dan indeks inovasi daerah kalau IID itu dari Kemendagri untuk menghitung indeks betul, inovasi tentang se-Jawa Barat berarti ya, bukan cuma perangkat daerah. betul. Nah, mungkin Teh Iya. boleh diceritain ke kita secara lebih detail tentang dua hal itu dan mungkin dampaknya itu ke depannya seperti apa sih dengan adanya KIJW dan IID ini gitu. Iya. Jadi kalau memang ada dua kegiatan terkait inovasi yang besar ya Teh ya, ada KIJB dan IID. Kalau KIJB atau Kompetisi Inovasi Jawa Barat itu memang kegiatan BP2D gitu. Kalau IID atau Indeks Inovasi Daerah itu kegiatannya Kemendagri. Nah, kalau KIJB ini memang betul kata Teh Mimi tadi ya, adalah kegiatan tahunannya BP2D gitu. Jadi kami buka kesempatan yang seluas-luasnya gitu ya kepada berbagai macam pihak. Ada beberapa kategorinya Teh. Hmm. Jadi ada untuk kategori perangkat daerah gitu, perangkat daerah provinsi, lalu ada kategori perangkat daerah kabupaten kota, lalu juga kategori perguruan tinggi, lalu juga lembaga penelitian gitu, lalu BUMN dan BUMD, dan kami juga buka kesempatan untuk satuan pendidikan gitu, Oh, SMA, SMK, dan bahkan SMP juga kita buka gitu. Nah, jadi nanti jadi kami buka kompetisinya gitu ya, silahkan teman-teman dari perangkat daerah maupun dari perguruan tinggi dan yang lainnya bisa daftar lewat aplikasi kami yang bernama Sinobar atau Sistem Inovasi Jawa Barat gitu ya, bisa daftar di sana, login di sana gitu ya. Lalu juga bisa daftar berdasarkan kategorinya ya. Jadi kita tidak mengkompetisikan atau tidak membandingkan antara perguruan tinggi dengan SMA misalkan karena pasti jelas beda ya. Jadi beda kategorinya, nanti ada juara per kategori seperti itu. Nah, silakan mendaftar, nanti ada juara-juara per kategorinya gitu. Nah, kalau IID itu memang kegiatannya Kemendagri, tapi di sini BP2D itu membantu fasilitasinya gitu.
Nah, nanti dari hasil KIJB itu, juara-juara yang KIJB itu bisa kami terus fasilitasi gitu, kami bantu baik dari segi HKI dan sebagainya untuk dikompetisikan juga di IID gitu. Gitu. Oh, Dan bahkan walaupun tidak jadi juara juga, tapi sudah terdaftar di KIJB, itu kami juga akan bantu daftarkan juga untuk IID-nya. Gitu, Teh Mimi. oke. Pertama berarti kalau ke IJB itu siapapun di Jawa Barat, yang penting orang Jawa Barat ya bisa ikut ya. Bisa ikut. Betul, Teh. Iya. Heeh. Soalnya kalau Toh orang kalau Jawa Tengah mungkin agak jauh gitu ya lompatnya gitu ikut ke Jawa iya, Barat. iya, heeh. Nah, Iya, heeh. terus ide juga berarti dilanjutkan apa yang sudah ada di KIJB, kemudian dilanjutkan Betul. gitu. Nah, terus tadi Iya. eh, cerita juga bahwa kebijakan, bukan riset untuk Mm-mm. mendukung kebijakan ya Teh ya. Iya, Eh, betul, betul. Boleh nggak cerita contoh Heeh. bagaimana hasil riset yang dilakukan, entah itu mungkin teman-teman di BP2D ataupun mungkin kerjasama dengan pihak lain, sampai ada satu kebijakan yang berdampak untuk masyarakat, ada yang bisa diceritain nggak? Oke, ya Teh, kalau tadi kan inovasi kegiatan besarnya tadi ya Teh ya, seperti KIJB sama IID. Nah, terkait riset Teh, kami juga punya beberapa kegiatan lain Teh. Ada WJRS, ada WJRF gitu ya. WJRS ya, yang Research Summit itu kegiatan setahun sekali gitu ya, lebih ke acara seremonial besarnya gitu ya. Jadi silahkan teman-teman gitu bisa daftar lewat platform yang sama kayak KIJB tadi ya, ada Sinobar ya, Sistem Inovasi Jawa Barat, bisa daftar lewat sana, bisa mengirimkan artikel gitu ya. Termasuk Teh Mimi juga bisa banget ya untuk daftar lagi ya, gitu. Insya Allah. Nah, nah, kalau yang WJRF, West Java Research Forum, itu kegiatan dalam setahun itu ada beberapa kali WJRF teh, bisa sampai sekitar 5 kali ya, kurang lebih ada 5 kali WJRF. Jadi kalau WJRF ini bentuknya tuh kayak FGD gitu. Jadi Hmm. kalau WJRF itu kan yang seremonial besarnya gitu, biasanya kami sewa apa tempat yang luas gitu ya, atau enggak karena sekarang ada efisiensi jadi banyaknya di Zoom sih ya, via Oke. Zoom gitu. Kalau WJRF tuh lebih kepada FGD, jadi pihak-pihaknya juga terbatas ya Teh ya, enggak seluas WJRF. Kalau WJRF kami buka kesempatan seluas-luasnya gitu ya untuk submit artikel. Kalau WJRF itu terbatas banget gitu, jadi satu kali WJRF itu ada satu tema tertentu yang sedang menjadi isu strategis gitu. Misalnya kita pernah melaksanakan WJRF tentang isu pengangguran, pernah juga tentang isu kemiskinan, isu stunting, dan lain sebagainya. Nah, nanti output dari WJRF ini adalah berupa policy brief gitu yang nantinya akan menjadi bahan rekomendasi kebijakan. Jadi setiap kami melaksanakan WJRF yang biasanya rata-rata WJRF itu sekitar memakan waktu 2 sampai 3 bulan gitu. Nanti hasil akhirnya, jadi FGD-nya ada beberapa kali Teh gitu. Jadi misalkan FGD tentang pengangguran gitu ya, misalkan dari bulan Januari sampai Maret. Nah, Januari sampai Maret itu misalkan kita melaksanakan sekitar 3 kali FGD gitu dalam 3 bulan itu. Nah, nanti di FGD ketiga itu sudah finalisasi ya, sudah finalisasi. Jadi pertama tuh FGD pertama biasanya pemetaan masalah dulu gitu, mendiskusikan Oh, masalah gitu. Identifikasi masalahnya dengan mengundang pihak-pihak terkait pengangguran tadi, misalkan ya, misalkan ada dari dinas ketenagakerjaan gitu, ada dari dinas pendidikan misalkan, dan bahkan di luar perangkat daerah juga, misalkan kita undang ininya ya, apa, persatuan buruh misalkan kayak hmm. gitu. Jadi kita undang juga komunitas gitu. Terus kita juga mengundang perguruan tingginya kayak gitu. Nah, terus misalkan FGD keduanya kita bahas tentang analisisnya seperti apa ya, dari sudah identifikasi masalah lalu kita buat analisisnya. Nanti FGD ketiga itu udah masuk finalisasi atau sudah masuk merumuskan rekomendasinya seperti apa gitu. Nah, hasil dari FGD ketiga ini karena sudah ada rekomendasi lalu kami eh, rangkum ke dalam sebuah policy brief gitu Teh. Jadi outputnya itu berupa policy brief yang nantinya khususnya misalkan WJRF tentang pengangguran, berarti eh, penerima manfaatnya adalah khususnya di Snaker gitu Teh, di Snaker Jabar. Nah Oke. gitu, itu berupa policy brief kayak gitu. Nah, salah satu FGD hasil WJRF gitu ya, policy brief hasil FGD WJRF yang pernah lumayan ini ya, lumayan ditindaklanjuti dengan eh, sampai sekarang mungkin ya Teh ya, barangkali itu adalah terkait sampah waktu itu Teh, waktu Hmm, sekitar oke. tahun 2024 kalau nggak salah ya. Nah, itu tuh judulnya kalau nggak salah rekayasa sosial penanggulangan sampah gitu. Oke. Mm-mm.
Jadi ada sosialnya, ada juga lingkungannya gitu. Memang sampah ini kan isu strategis juga ya Teh ya, masalah terkait sampah itu. Nah, dan mungkin kita juga semua udah tahu ya bagaimana cara penanggulangan sampah itu dengan menggunakan 3R itu ya Teh ya, strategi 3R yaitu reuse, and recycle gitu kan. Nah, tapi saat ini kadang yang jadi masalahnya tuh adalah perilaku manusianya gitu. Sudah tahu ada 3R gitu ya, tapi kadang masih malas menerapkannya gitu. Jadi kita coba ada rekayasa sosialnya gitu, atau bagaimana cara mengedukasi masyarakatnya gitu ya, bagaimana merubah perilakunya gitu. Nah, ini tuh waktu itu kita mengundang berbagai pihak ya Teh ya, baik dari akademisi, baik dari DLH gitu ya. Baik juga waktu itu kita undang dari pihak pasar juga Teh, karena waktu itu eh, sampah yang banyak tuh dari pasar apa ya, yang pasar induk Bandung tuh Teh. Ci apa tuh ada ya pasar induk Bandung kita undang. Caringin bukan? Pasar Iya, induk. betul-betul caringin caringin ya benar-benar caringin itu. Nah, itu alhamdulillah PB-nya itu sudah kami sampaikan ke DLH dan alhamdulillah infonya lumayan ditindaklanjuti juga oleh DLH. Kayak gitu, Teh. Mm-mm. Oke. Teh kalau tadi kan katanya WJRF itu 1 tahun bisa beberapa kali ya, beberapa kali berapa Iya, topik. Kalau misalnya iya. menentukan topiknya itu biasanya tuh berdasarkan apa dan Hmm. kapan? Maksudnya apakah pokoknya 2026 itu udah ditentukan 2025, berarti nanti tahun ini menyiapkan untuk 2027 dan lain sebagainya atau gimana? Iya benar Teh. Jadi untuk perencanaan judul-judulnya itu sudah dari Hamin 1 ya perencanaannya gitu. Jadi kita biasanya lihat dari RPJMD gitu ya Teh. Di sana kan udah ada daftar isu strategis ya Teh ya gitu. Mm-mm. Kita pilih beberapa gitu kan. Misalkan ada pengangguran, kemiskinan, stunting dan lain sebagainya gitu. Nanti kan biasanya isu strategis tuh banyak ya Teh ya, ada sekitar ya 10 lebih lah, lebih dari 10 gitu. Nanti untuk penentuan yang mana misalkan diambil hanya 6 tema gitu ya untuk tahun depannya, itu bagaimana kebijakan pimpinan gitu Teh, Hmm, kayak gitu. oke. Nah, terus teh kan tadi Mhm. riset dan Ah, ah. penelitian, kemudian inovasi. Sebenarnya dari Mhm. ketiga apa namanya tugas besar BP2D itu, gitu, Mhm. apa sih Iya. tantangan yang paling berat yang Ah, pernah ah. dihadapi gitu untuk bisa merealisasikan tiga peran utama dari BP2D itu? Gitu. Ya, oke Teh. Terkait tantangan ya Teh ya, ini izin mungkin berdasarkan pengalaman aku ya Teh sebagai peneliti gitu di BP2D gitu ya. Eh Jujur kerasa yang paling berat itu adalah terkait SDM ya Teh ya, sumber daya manusianya gitu. Jadi memang kan yang melaksanakan khususnya dalam hal penelitian itu kan ada Jafung peneliti ya Teh ya. Nah, dari segi kualitas dan kuantitas itu tuh kami masih sangat minim sekali Teh gitu. Oke. Contohnya sekarang di Jawa Barat gitu ya, perangkat daerah aja itu kan udah ada 30 lebih ya kalau nggak salah perangkat daerah. Nah, berarti kalau bisa idealnya gitu ya, setiap perangkat daerah tuh punya satu peneliti yang menjadi semacam pemegang sektornya kan, kalau di Bapedama gitu ya namanya. Nah, sementara kita dari jumlah aja di BP2D itu yang aktif saat ini hanya 10 orang peneliti. Gitu Oh, teh yang aktif. itu jenjang pertama muda madya atau pertama? Oh, Totalnya 10 total teh. 10. Jadi kita cuman punya dua peneliti, bukan dua, tiga ya, tiga peneliti pertama. Oke. Tiga peneliti pertama itu, tiga-tiganya itu pure dari eh, rekrutmen CPNS Pemprov ya Teh ya, itu pure banget. Jadi yang pertama itu rekruten tahun 2010 gitu ya Teh ya. Waktu tahun 2010 itu ada 3 orang peneliti pertama yang diangkat pada saat itu, dan tiga-tiganya tugas belajar, dan hanya satu yang kembali ke BP2D sebagai peneliti. Yang lainnya itu ada yang sekarang di BKD dan ada yang sekarang di Biro Perekonomian gitu. Jadi setelah selesai tugas belajar, Heeh. tidak kembali lagi ke BP2D. Berarti bukan menjadi peneliti lagi dong? Bukan. Lain ya? Iya, Oh, oke. jadi yang 2010 bertahan itu satu orang peneliti pertama. Lalu eh, satu orang peneliti pertama lagi itu rekrutan tahun 2015, yaitu aku sendiri Teh. Itu. Jadi waktu tahun 2015 itu cuman dua formasinya, Heeh. CPNS peneliti pertama. Nah, awalnya kita bertahan ya 2 orang itu, tapi yang satu saat ini pindah Jafung juga ke dinas Oh, lain penulis lain gitu. juga. Oke. Ya. Kedua Nah, nih. satu lagi, Heeh.
Satu lagi ini yang paling baru nih, rekrutmen tahun 2025, baru diangkat jadi PNS gitu. Hmm. Mudah-mudahan bertahan ya jadi peneliti. Sebenarnya tahun 2025 pun 2025 pun ada dua CPNS tuh yang diterima. Tapi yang satu resign dari PNS Oh, tuh. sayang sekali. Karena iya, karena satu dan lain hal gitu. Jadi ya sebenarnya satu tahun tuh ada beberapa ya, 2 sampai 3 orang yang direkrut, tapi rata-rata tuh bertahan satu orang gitu. Nah, yang lainnya peneliti muda dan madya itu semuanya adalah pindahan dari kementerian. Hmm, Gitu. Jadi pure peneliti Pemprov itu hanya 3 dan tiga-tiganya masih peneliti pertama, belum naik jenjang gitu ya. Bahkan yang 2010 pun sudah doktor itu masih peneliti pertama gitu. oke. Yang muda ada 4 gitu teh. Lalu yang madya itu ada 4 juga. Benar nggak sih teh? Empat, empat, tiga ya. Berapa tiga? Ya, 11. 11 sih. 11 karena saya lagi cuti melahirkan ya, kehitungnya nggak aktif. Jadi memang sekarang yang aktif di kantor tuh cuma 10. Heeh. Oke. Nah, terus SDM berarti secara kuantitas gitu, mungkin kurang gitu. Iya, kuantitas kurang. Iya. Nah, Ya, itu nah, karena kuantitas kurang itu jadinya sementara kan dinas banyak ya Teh ya, urusan di Jawa Barat tuh banyak ya, permasalahan tuh kompleks banget. Nah, akhirnya kita tuh dipaksa yang 10 orang itu meneliti tuh ya kadang di luar kepakaran gitu Teh. oke. Nah, kita tuh kan peneliti sebenarnya punya kepakaran sendiri ya, dan kepakaran tuh biasanya berdasarkan latar belakang pendidikan gitu. Kayak misalkan aku S1, S2-nya UPI, jadi kepakarannya pendidikan gitu. Terus ada juga yang lain kepakarannya ada tentang zoologi ya Teh ya, meneliti tentang Hmm. hewan-hewan gitu. Macam-macam di kita tuh. Nah, tapi karena perangkat daerah banyak dan luas, kadang kita tuh di luar kepakaran itu Teh gitu. Kayak misalkan aku pendidikan kadang dituntut untuk meneliti tentang ya kadang ketenaga kerjaan seperti itu teh. Itu sih. Nah, sementara kita juga punya target teh yang namanya HKM gitu atau hasil kerja minimal gitu. Oke. Hmm. Itu tuh mungkin ini ya untuk standarisasi mutu kita juga ya teh ya karena kan peneliti itu dituntut untuk profesional banget gitu ya. Nah, HKM ini ditentukan oleh BRIN gitu teh. Kayak misalkan aku sebagai peneliti pertama, HKM-nya adalah dalam waktu 4 tahun harus publikasi minimal 3 artikel berstandar nasional atau minimal Sinta 2 akreditasinya Hmm. gitu. Nah, Jadi, kalau misalkan belum tercapai dalam 4 tahun, kita hmm. dikasih kesempatan 4 tahun lagi gitu ya, jadi 8 tahun, tapi targetnya juga jadi double gitu. 8 tahun jadi 8, Juga nih. jadi 6 ya berarti ya dalam daftar Hmm, 6 iya, artikel. ya Oke. ini agak deg-degan juga karena HKM belum terpenuhi. Nah, jadi yang jadi masalah kita tuh ya, masalah internal kita gitu sebagai jakung peneliti tuh, ya udah mah dituntut untuk meneliti di kepakaran lain gitu ya. Berarti kan kita harus belajar juga ekstra ya. Misalkan aku pendidikan, kan nggak begitu paham ya tentang ketenaga kerjaan. Akhirnya baca-baca lagi gitu. Di satu sisi HKM juga belum kepenuhi gitu. Jadi secara waktu tuh kayak kejar-kejaran gitu teh gitu. Karena jumlah kita minim, tuntutan permasalahan banyak, permasalahan internal sendiri HKM belum terpenuhi kayak gitu sih teh. Itu tantangan banget sih. Mm-mm. Tapi kalau misalnya Tehana ngirim Mm-mm. artikelnya itu tentang ketenaga kerjaan, itu tetap akan dihitung juga kan, walaupun mungkin bukan kepakarannya di pendidikan gitu. Nah, kalau bisa itu ya dari BRIN itu sesuai kepakaran sih Teh. Itu Oh. sebenarnya ada ya prosedur untuk istilahnya tuh menambah kepakaran gitu Teh, Hmm. menambah kepakaran. Tapi ya itu butuh proses juga sih Teh, butuh proses. Terus kita tuh kalau naik jenjang tuh kan harus ke BRIN ya. Nanti di BRIN itu ya kita harus kayak ada sidang gitu Teh, gitu. Jadi ya kita harus kalau misalkan saya kepakaran pendidikan. Ya, insya Allah lah ada ya bekal-bekal ilmu dari waktu belajar kan, waktu kuliah. Tapi kalau mau nambah kepakaran jadi ketenaga kerjaan, artinya kan aku harus belajar lebih lagi ya teh tentang ilmu-ilmu teori ketenaga kerjaan seperti itu gitu. Oh, jadi si kepakaran itu tuh bukan hanya kayak, oh udah deh kamu megang ini. Enggak, itu tuh ada kayak proseduran lagi sampai bahwa si A itu akan melekat dengan kepakaran A, B itu dengan B Ya, gitu. iya, iya, Oh. iya. Itu kalau mau ini ya, kalau mau nanti artikelnya tuh dinilai gitu. Misalkan aku punya artikel ketenaga kerjaan gitu ya. Ya itu sih terserah aku mau klaim atau enggak untuk jadi kepakaran gitu. Misalkan ya udah deh
karena HKM kurang diklaim ketenaga kerjaan ini artikel ini gitu ya. Tapi nanti pas sidang harus mampu menjawab teori-teori tentang ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. Oh Kayak my God. gitu. Jadi peneliti itu sangat dekat dengan dunia akademik ya. Maksudnya Iya, betul betul teh. terkait riset ya, saya waktu S2 juga tahu Mhm. lah bagaimana pentingnya upload artikel di jurnal yang Iya. terakredited, yang benar gitu kan. Nah, sementara kalau Mhm, punya mhm. target tiga artikel dalam 4 tahun, berarti kalau di enggak, Mhm. apa konsekuensi kalau misalnya dalam 8 tahun itu tidak tercapai target berarti 6? Bagaimana Iya, kalau konsekuensinya? tercapai konsekuensinya dikeluarkan teh dari Jakung Peneliti gitu. Semakin berkurang lagi ya penelitinya, berarti. Iya, iya, bener Kalau banget kalau deh. dikeluarkan dari peneliti gitu, misalnya pahit-pahitnya gitu ya, Mhm, dari udah mhm, peneliti pertama, berarti dia akan jadi pelaksana mungkin berarti. betul. Iya, Oh gitu. iya pelaksana teh, betul. Ya Oh, sebenarnya mungkin nanti bisa ya kita ngajuin lagi jadi peneliti ya gitu. Misalkan keluar, misalkan nggak terpenuhi ya HKM-nya terus keluar jadi pelaksana, terus selama jadi pelaksana itu pengen jadi peneliti lagi, ya bisa sih. Tapi ya harus ngumpulin HKM dulu teh gitu. Sekarang aturannya kalau mau jadi peneliti awalnya tuh harus harus ngumpulin HKM dulu baru daftar jadi penelitinya oke. gitu. Jadi udah ada Mm-mm. modalnya dulu mungkin ya gitu. Iya, benar-benar. Iya. Dan kalau untuk Mm-mm. cari jurnal-jurnalnya atau conference, Mm-mm. itu tuh harus cari Mm-mm. sendiri ya, berarti bergerilya Ya, iya. masing-masing aja gitu. Benar-benar benar bergelir ya teh benar banget iya. Karena kita juga yang 10 orang ini kan kepakarannya beda-beda ya teh ya. Jadi kayak mau saling bantuin juga agak bingung ya. Jadi akhirnya tuh kita kayak yang kepakaran zoologi, ya dia dengan teman-temannya yang dari BRIN, misalkan di BRIN kan ada pusat tentang zoologi gitu ya. Aku misalkan pendidikan lebih banyak nanya-nanya ke teman yang di UPI kayak gitu. Kita mau saling bantu juga kadang bingung teh karena kadang ya jauh gitu kepakarannya tuh gitu. Sebenarnya bisa sih dengan skema nulis bareng-bareng kayak gitu ya. Kalau kepakarannya berdekatan gitu. Oke. Mm. Jadi kalau saya lihat tuh sebenarnya ya itu bisa dibilang si BP2 itu adalah otak dari kebijakan dan riset pasti ya untuk di Jawa Barat. Hmm. Dan untuk Hmm. bisa mencapai hal itu mungkin lebih, ya tidak menutup kemungkinan kerjasamanya lebih baik dengan akademisi karena berkaitan dengan Betul, betul, ilmu Teh. dan riset gitu ya. Oke, Iya, iya, luar benar-benar. biasa sekali. Hmm. Saya maksudnya kebayang ke kita aja bikin tesis, bikin skripsi itu penelitiannya kayak gimana ya. Iya. Kalian harus melakukan itu Heeh. sebagai tugas every single day lah bisa dikatakan gitu ya. Memang Iya, betul. iya, iya. Every single day, benar-benar. Iya. Nah, mungkin Mm-mm. sekarang kita mundur sedikit teh ke 1 tahun yang lalu ya, ketika kita dipertemukan di bandara dulu, baru habis itu kita menjalani 2 mingguan di negara orang gitu ya. Kita Hana Mm-mm. boleh cerita dulu, em, gimana ceritanya Teh Hana lah yang terpilih dari BP2D untuk berangkat ke Guangxi di Tiongkok itu. Boleh. Iya, alhamdulillah ya Teh ya. Jadi waktu itu eh, kan mungkin ada surat ya Teh ya, surat Hmm. dari Biro Pemotda ke setiap perangkat daerah gitu ya yang menjadi daftar undangan gitu. Nah, waktu itu memang ada rapat internal Teh di bidang aku ya. Nah, kan kalau dari temanya itu kan apa tadi environmental, ecological, bla 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 kan. Ya. Ya, Mm-mm. Nah, itu kultural, kan terus uh, sama poverty alleviation ya. Hmm. ya, jadi kan temanya tuh terkait eh, kemiskinan gitu ya teh, lingkungan, terus pariwisata, kebudayaan dan pemberdayaan desa ya teh ya. Ya, betul. Nah, kalau di BP2D sendiri itu kan ada beberapa bidang ya teh, ada Mm-mm. sosial dan kependudukan, lalu juga pemerintahan dan pengkajian peraturan, ekonomi dan pembangunan, dan inovasi dan teknologi. Nah, kalau aku tuh masuknya bidang sosial dan kependudukan teh. Nah, kan kalau dari tema itu lebih banyak muatannya ke sosial dan kependudukan ya Teh ya, karena ada kemiskinan, kebudayaan gitu. Pemberdayaan desa itu kan masuk sosial semua. Waktu itu pimpinan kami, Ibu Kabid itu menawarkan katanya, ini ada tawaran beasiswa, bukan beasiswa ya, tawaran pelatihan dari Cina katanya. Siapa yang berminat waktu itu tuh. Terus ditanyakan satu-satu. Nah, waktu itu pada belum ada yang bisa Teh gitu, karena ada yang harus menjaga suaminya yang sedang sakit gitu ya. Ada yang terkendala masih CPNS waktu itu ya karena sebenarnya CPNS belum boleh ikutan yang seperti itu atau nggak salah memang bentrok sama Prajab atau apalah gitu. Jadi memang belum bisa yang CPNS itu. Lalu juga ada yang
eh, katanya kurang bisa bahasa Inggrisnya kayak gitu-gitulah. Dan aku juga waktu itu pada awalnya belum bisa juga teh karena waktu itu alasannya adalah anak-anak aku masih kecil gitu, belum bisa ditinggal jauh dan lama gitu. Jadi memang aku tuh semenjak punya anak ya teh itu tuh belum pernah DL sampai nginep teh gitu. Nah, jadi aku izin nggak bisa. Nah, pada saat itu udah aja selesai rapat bidangnya, tapi beberapa waktu kemudian Ibu KB itu ngejapri aku yang nge-WA nanya lagi, katanya Bu Hana coba pertimbangkan gitu ya, soalnya ini kesempatan bagus ya, sangat bagus, langka gitu. Diskusikan sama suami kalau terkait anak, katanya gitu. Ya udah deh, Bismillah aku coba komunikasikan ke suami gitu ya Teh. Terus karena itu dari Pemotda ya Teh undangannya. Suami coba cari info dari Pemotda, nyari infonya itu ke Kang Torik teh. Nah, Hmm, jadi kebetulan emang suami aku tuh udah kenal baik kan sama Kang Torik. Terus besti ya. pas nelfon Kang Torik, iya udah pasti. Pas nelfon Kang Torik, terus kata Kang Torik, oh eta halus Kang katanya. Udah ikutan aja katanya gitu. Pokoknya kesempatan bagus, tempat pelatihannya juga keren banget katanya. Udah ikutan aja sih baiknya saran dari Kang Torik tuh gitu. Akhirnya ya udah Bismillah suami juga ngizinin terus ya udahlah untuk anak kita bareng-bareng aja ya. Jadi ya sementara anak insya Allah dihandle sama suami dan anggota keluarga yang lain. Hmm, Gitu teh. Jadi oke. alhamdulillah Bismillah ikut. Jadi ke Jadilah. Cina itu Hmm. pertama kalinya aku pamit dulu sama anak-anak gitu untuk kurang lebih 2 minggu. Setelah aku nggak sampai nggak dinas luar yang nginep gitu selama kurang lebih 5 tahun tuh aku udah nggak DL nginep gitu teh. Itu pertama kalinya aku DL nginep lagi. Tapi anak-anak ada sempat protes nggak sebelum Mm. berangkat gitu? Nah, sebelum berangkat kan aku ajak ngobrol dulu ya, kayak misalkan, Insya Allah Mama mau ke Cina nih, Alhamdulillah ada pelatihan dari Cina. Dan Alhamdulillah anak-anak juga ngerti ya waktu Mama ke Cina ya. Nah, dalam 2 minggu itu kalau Ya. secara 4 topik yang kita pembicarakan tuh sebenarnya kan tidak Mm. ada yang direct ke BP2D ya gitu. Tapi Mm, 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 makanya diundang BP2D pasti ada dong kaitannya. Nah, apa sih yang mm, kemudian Teh Hana dapatkan di mm. Guangxi itu yang kemudian paling memorable atau memang paling jadi highlight lah selama trip kita di sana gitu? Iya, jadi memang secara materi di kelas maupun waktu kita kunjungan-kunjungan itu kan sebenarnya nggak ada yang terkait penelitian ya Teh ya. Tapi kan kalau dari materi nggak ada yang terkait penelitian ya Teh ya. Tapi aku coba catat dari materi yang pertama waktu itu Teh yang tentang modernisasi. Yang tentang modernisasi ala Tiongkok itu Teh Iya. dari Profesor Liu Hongkai gitu ya Teh ya. Di mana profesor itu bercerita gimana sih Tiongkok itu yang tadinya negara yang pernah dijajah, terus juga mereka menganut sosialisme, ya idealisme sosialis gitu ya, tapi bisa bangkit menjadi negara maju ya sampai saat ini. Jadi memang mereka itu menggunakan perencanaan yang berbasis ilmiah gitu teh. Bagaimana Tiongkok ini benar-benar menerapkan evidence based policy gitu, di mana perencanaan itu berbasis ilmiah dan juga data-data gitu. Jadi keakuratan dan validitas data itu sangat penting dalam perencanaan di Tiongkok gitu, dalam perencanaan pembangunan gitu, sehingga pembangunannya itu berjalan dengan sangat pesat gitu. Terus dari kunjungan-kunjungan juga ya Teh, seperti waktu ke pameran mangga ya Teh yang di Baise gitu kan, terus terus ke Baguy, Baguy Fields and Garden gitu ya Hmm. Teh waktu di Nanning ya, ya Nanning ya Baguy Fields and Garden itu kan semuanya taman ya Teh, ya, taman perkebunan gitu. Tapi di sana juga kita belajar tentang bagaimana taman-taman itu gitu ya, atau lembaganya, atau lembaga penelitiannya itu sangat memiliki kolaborasi yang kuat gitu. Jadi ada kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lalu lembaga penelitian, universitas gitu, dan juga dunia usaha gitu. Jadi lembaga-lembaga seperti tadi ya, Taman Mangga, lalu juga Bagui Fields and Garden itu kan memang berupa taman ya, ada taman perkebunan gitu ya. Tapi kan juga menjadi pusat penelitian ya Teh ya. Jadi gimana sih mengembangkan hasil-hasil penelitian ya. Seperti misalkan ada mangga yang besar banget gitu ya, atau ada yang apa ya labu besar gitu Labu ya. juga ada yang segede gini. Heeh, Heeh. iya benar-benar. Jadi bagaimana menciptakan atau mengembangkan
tanaman-tanaman unggulan gitu berbasis hasil penelitian gitu. Di mana lembaga itu juga kan menjadi ini ya, menjadi kayak lab gitu, kayak lab tempat mahasiswa praktek juga gitu ya. Contohnya kan sampai ada mahasiswa S3 dari Pakistan praktek di sini kayak gitu. Jadi dan pemerintah juga sangat mendukung pengembangan lembaga tersebut gitu. Jadi ada kerjasama dari pemerintahnya gitu ya, lalu dari lembaganya juga gitu ya, dari perguruan tingginya ada gitu ya, sampai kolaborasi dengan perguruan tinggi di luar negeri, dan nanti hasilnya juga dikembangkan oleh dunia usaha juga gitu. Jadi ada kolaborasi yang baik gitu, tidak hanya penelitian aja gitu tuh. Oke. Jadi bahwa dari semua yang kita datangi di Mm-mm. Guangxi itu, walaupun nggak Mm-mm. direct bahwa tentang belajar peneliti, mungkin memang tidak ada materi metodologi Mm-mm. penelitian dan statistik Iya, yang sangat iya, itu. benar-benar. Cuma Iya, akhirnya kita melihat bahwa apapun yang Tiongkok buat itu tuh pasti hmm, basisnya adalah dari riset ya, gitu. betul, betul. Nah, jadi benar-benar bukan yang kemudian kayaknya saya lihat-lihat ini bagus nih bikin ini enggak ya. Iya, iya, Tapi benar-benar. benar-benar ada. Teh ada pernah tahu nggak akhirnya mencari tahu bagaimana apa sih perbedaan iklim riset antara di Guangxi dengan mungkin di Indonesia atau spesifik ke Jawa Barat gitu? Bisa Iklimnya ya Teh ya. iklimnya Jadi riset. kalau di sana itu walaupun kita nggak ada materi langsung ya Teh ya, tapi aku coba juga dari beberapa referensi gitu. Jadi memang kalau di Tiongkok itu tidak hanya peneliti ya atau tidak hanya lembaga litbang aja, tapi seluruh masyarakatnya gitu ya. Aku perhatikan gitu, aku rasa memang sudah dibangun budaya penelitian dari kecil gitu ya, dari anak-anak terus sampai lansia juga mereka tuh benar-benar memiliki iklim riset yang baik gitu ya. Walaupun Tiongkok sendiri memiliki kebudayaan yang kaya gitu ya, Tiongkok yang luas gitu ya, yang dari dulu sebenarnya peradabannya juga udah maju ya, peradaban Huanghe dan Yangtze ya, Sungai Huanghe dan Sungai Yangtze. Itu kan dari dulu mereka punya ini ya, punya peradaban yang maju, punya teknologi yang maju gitu ya, ada pengobatan tradisional, lalu kita juga sampai sekarang mengenal adanya Feng Shui ya, adanya nilai-nilai Yin dan Yang gitu ya. Tapi walaupun mereka memiliki kebudayaan tradisional yang kuat, tapi mereka juga seiring berkembangnya zaman, mereka juga mengembangkan budaya riset yang kuat juga gitu. Dari anak-anak, anak-anak itu eh, dididik gitu ya untuk dari kecil itu senang membaca gitu ya, belajar, lalu sangat kompetitif juga ya ketika mereka itu udah stres gitu ya di sekolah, banyak belajar, lalu di eh, tempat-tempat umum seperti kereta juga mereka rajin belajar juga ya, rajin membaca gitu, sehingga mereka terbangunlah kemampuan berpikir kritis yang baik juga gitu. Nah, lalu khususnya profesi peneliti, mereka juga didorong untuk benar-benar memiliki produktivitas yang baik gitu ya. Bagaimana sangat didukung bagi peneliti itu untuk meneliti dan menulis sehingga produktif. Sehingga salah satu referensi yang pernah aku baca gitu ya menyatakan bahwa 10% artikel ilmiah internasional gitu ya itu adalah dihasilkan oleh peneliti asal Tiongkok gitu. Makanya nggak heran kalau kita kadang searching di Google Scholar atau di mana gitu ya, banyak banget referensi yang penulisnya itu nama-nama Tiongkok gitu. Misalkan dari Q atau dari Chin, dari Chen dan lain sebagainya gitu, nama-nama Tiongkok gitu. Nah, lalu juga terkait dana gitu ya, riset ya, dana untuk riset itu adalah 20% dana pemerintah gitu ya. 20 kalau di Indonesianya mungkin 20% dari APBN gitu. Ah, Sementara banyak kalau banget di ya. kita ya, kalau di kita itu kurang dari 1% APBN dana untuk riset itu Hmm. gitu. Dan itu ya terkait produktivitas juga kalau di kita masih, ya aku sendiri mengakui ya HKM aja ini deg-degan ya, ya kan belum bisa produktif gitu teh karena ya gitulah masih eh, ya banyak pekerjaan lain dan ya bagaimana manajemennya ya, kan harus bener-bener berarti kalau misalkan dari kantor banyak kita juga ada HKM, ya sebenarnya itu gimana kita mau ngorbanin waktunya berkurang atau waktu sama keluarganya yang berkurang atau gimana gitu. Sendiri memang akhirnya produktivitasnya belum ya Teh ya, belum banyak kayak gitu Teh. Jadi ya memang karena di di kantor sendiri tuh ya kadang tuntutan kantor sih yang diprioritaskan gitu dibandingkan dengan mendorong kita untuk lebih produktif
nulis di artikel ilmiah kayak gitu teh. Oke. Mm-mm. Jadi sebenarnya SDM yang mengerjakan risetnya itu sendiri gitu ya secara kuantitas terbatas. Kemudian adanya si SDM itu juga tadi mungkin ada juga tugas-tugas tambahan lain yang mungkin jadi mengurangi Iya, porsi si peneliti untuk literally meneliti gitu ya Teh ya kurang lebih iya, gitu. uh-uh. Dan di sisi lain, kalau mau perbandingan persentase lah, kita nggak mungkin nggak akan bahas Mm-mm. angkanya karena kita juga kita Iya, tidak tahu. Tapi secara persentase aja, riset dari Tiongkok itu 20% ya, itu seperlima, sementara mm. kita tidak ada 1%, ya itu benar-benar jauh ya perbandingannya gitu. Iya benar. Tapi mungkin kalau secara habit tadi, habit belajar berpikir kritis Mm. tuh ini sebenarnya bisa kita coba tiru juga ya Teh ya. Mungkin Betul, betul teh. kayak Teh Hana mungkin sama anak-anak juga pasti udah mulai mendorong suka baca gitu ya. Suka Hmm. bertanya, cari tahu gitu nggak Ya, sih? iya, heeh, benar. Jadi untuk iklim pembelajarnya itu kita mulai ya memupuk sedikit sedikit demi sedikit lah gitu. Mungkin kalau saya ke keponakan atau Betul. tetangga gue, saudara lah kayak gitu ya, Iya. kayak gitu ya. Oke oke. Jadi kalau saya lihat juga kalau misalnya pas di Tiongkok itu budaya banyak banget lah terobosannya ya kayak dari Hmm, mulai betul dia benar. bikin AI-nya gitu, Iya. Mhm. mobil listrik juga seperti kita lihat sekarang di jalan Iya. pasti banyak banget mobil listrik tuh udah dari Tiongkok semua. Tiongkok lah banyaknya ya gitu. Mm-mm. Iya, benar-benar teh. Oke. Nah, Teh Iya, pasti itu hasil hasil riset. betul. Jadi hasil riset yang memang mereka dedikasikan dan kalau misalnya di Jawa Barat juga sebenarnya kalau tadi Mm-mm. awal kita bahas tentang KIJB sama IID gitu ya, Mm-mm. inovasi itu juga di Jawa Barat harusnya bisa bisa banyak membantu pembangunan Jawa Barat juga ya karena tiap tahun kan KIJB pasti ada dan pasti orang Betul, akan betul. terpacu terus untuk berinovasi ya nggak sih? Betul, betul teh. Iya, Nah, iya. mungkin saya jadi pengen mundur dulu sedikit gitu ya. Kita tuh Mm-mm. kadang berpikir inovasi itu harus sesuatu yang wah gitu. Kayak, wah harus bikin sistem, harus bikin Teknologi. robot Mhm. anjing bisa nyanyi gitu. Kayak waktu misalnya di Bangsi kan ada yang bisa nyanyi ya, ada yang bisa Iya, joget iya. juga gitu. Tapi itu Heeh. sebenarnya menurut Tehana Heeh. sebagai peneliti di badan yang memang tugasnya adalah litbang gitu. Inovasi Heeh. itu sebenarnya apa sih Teh? Gitu? Apa yang bisa Iya. disebut Jadi inovasi? ini mungkin menurutku pribadi ya teh aku belum baca literatur pengertian inovasi apa ya. Mungkin yang sepemahaman aku ya inovasi itu adalah segala sesuatu mungkin ya yang berasal dari masalah gitu ya. Berasal dari masalah, dari kesulitan gitu ya. Kita ada masalah apa, kesulitan apa, lalu coba hmm, ditelaah gitu ya, dicoba ditelaah bagaimana cara memecahkan permasalahan tersebut gitu ya, atau lebih mempermudah sesuatu gitu melalui hal yang baru gitu mungkin ya teh ya barangkali gitu. Jadi inovasi itu adalah hal yang baru mungkin yang berasal dari suatu masalah gitu atau kesulitan kayak gitu. Nah, dan menurut aku gitu ya, tidak harus sesuatu yang canggih banget sih, nggak harus yang canggih banget, nggak harus yang eh, teknologi atau apa ya, nggak harus sistem informasi, nggak harus yang mesin gitu ya. Tapi eh, apa ya, mungkin kegiatan baru gitu ya, cara baru mungkin ya, yang pasti itu bisa bisa lebih baik gitu ya, bisa lebih baik, lebih efektif, lebih efisien gitu. Itu bisa dikatakan inovasi gitu ya, menurut pemahaman aku ya gitu. Ya, ya. Dan inovasi yang masuk ke KIJB sendiri juga enggak yang harus teknologi canggih banget sih, enggak ya. Kadang ada kegiatan-kegiatan ya, tapi itu menarik gitu ya, bisa mempermudah, bisa menyelesaikan suatu masalah. Itu bisa masuk juga sih, jadi kayak tiga besar KIJB kayak gitu teh. Oke. Mm-mm. Jadi berawal dari ingin memberikan solusi dulu gitu ya. Betul, Jadi betul teh. Iya, benar banget. dan kemudian akhirnya ada hal-hal intinya kebaruan mungkin ya Teh, ya, kebaruan dan hal-hal Betul, yang betul. eh, menyelesaikan lah intinya gitu. Iya, Oke. benar banget. Nah, Teh Hana, mungkin kita ke bagian penghujung obrolan kita. Oke. Hmm, saya pengen dengar apakah ada pesan dari Teh Hana selaku perwakilan dari BP2D Jawa Barat terhadap ASN Jabar dan mungkin masyarakat Jabar
yang berkaitan dengan Mhm. riset, inovasi, kebijakan gitu Mhm. atau evidence based policy Mhm. dan sebagainya. Silahkan. Mhm. Oke, Teh. Ya, makasih, Teh. Jadi kalau untuk ASN-nya ya, pesan untuk ASN, barangkali eh, walaupun kita ada BP2D ya yang khusus melaksanakan tugas terkait penelitian dan inovasi, barangkali aku ya sebagai perwakilan dari BP2D mengajak teman-teman ASN sejabar gitu untuk ayo kita pelajari lingkungan sekitar, ayo kita identifikasi masalah apa yang ada di sekitar, ayo dari masalah itu kita pikirkan inovasi atau penelitiannya gitu ya. Dari mengidentifikasi masalah, kita pikirkan bagaimana cara menyelesaikannya melalui penelitian dan inovasi gitu. Ayo teman-teman kita buka peluang kesempatan sebesar-besarnya untuk teman-teman menulis gitu ya, untuk mengirimkan artikel-artikel, pemikiran-pemikiran, ide, gagasan teman-teman semua, bisa untuk KIJB kalau inovasinya, bisa untuk WJRS ya, untuk artikel ilmiahnya gitu. Dan kita juga punya buletin namanya buletin petik iptek gitu. Oke, Iya, menarik, jadi menarik, menarik. kalau misalkan dirasa kalau penelitian dan inovasi mah misalkan terlalu harus berpikir keras gitu ya, kita punya artikel ilmiah populer gitu yang lebih ringan lah tulisannya gitu ya, lebih ringan. Jadi kayak kalau hanya masih berupa pemikiran gitu ya, pemikiran belum yang ditelaah banget gitu ya, belum melalui data yang gimana, bisa teman-teman nulis pemikiran atau gagasannya ke buletin titik iptek gitu ya. Dan juga kita punya CR Journal. CR Journal itu Creative Research Journal, itu jurnalnya BP2D, sudah terakreditasi Sinta 4 gitu. Jadi Wow. teman-teman juga selain jadi kalau teman-teman mengirimkan artikel ke WJRS gitu ya, nanti beberapa artikel terpilihnya itu akan masuk dipublikasikan di CR Journal itu teh gitu. Oh, menarik sekali, Tapi menarik. kalau mau langsung submit ke CR Jurnal juga bisa juga sih, nggak melalui WJRS gitu. Jadi ya nanti biasa ada proses review dan lain sebagainya kayak gitu. Oke. Jadi teman-teman ayo menulis ya, menulis dan Ayo, kirimkan ayo, ke ayo, BP ayo. Hmm. ya. heeh. Dan aku juga sekaligus memotivasi diri aku sendiri ya, karena penelitian ini terkait pendidikan. Jadi ayo teman-teman kita tingkatkan kompetensi diri kita dengan pendidikan lanjutan gitu, dengan cari-cari beasiswa kita bisa melanjutkan pendidikan ke S2 dan S3 gitu. Karena dengan melanjutkan pendidikan melalui S2 ataupun S3 kita kan bisa sambil ini ya meneliti permasalahan apa yang ada di Jabar khususnya di perangkat daerah masing-masing untuk kemudian dikembangkan menjadi bahan tulisan ilmiah kita ya, baik itu tesis maupun disertasi, supaya nanti hasil tesis atau disertasi kita nantinya bisa bermanfaat untuk Jawa Barat juga, kayak gitu. Nah, pesan untuk masyarakatnya sebenarnya kurang lebih mirip-mirip juga ya gitu, karena tadi seperti WJRS juga tidak hanya untuk ASN aja kan, tapi kita juga buka peluang untuk masyarakat juga ya, untuk perguruan tinggi, untuk BUMN, BUMD gitu ya juga untuk teman-teman SMA, SMK, SMP gitu ya. Silahkan teman-teman daftar ke KIJB gitu ya, daftar ke WJRS juga bisa ya. Mau menulis di buletin petik iptek untuk menuangkan hasil ide gagasannya bisa banget juga gitu ya. Bahkan ke CR Jurnal juga bisa ya ini untuk artikel ilmiahnya gitu. Ayo teman-teman nulis gitu ya. Lalu juga barangkali aku juga mengajak masyarakat Jawa Barat untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan yang berbasis ilmiah gitu ya, khususnya yang punya anak-anak gitu ya dari kecil itu sudah diajarkan tentang bagaimana berpikir logis, berpikir kritis gitu ya, tidak asal percaya mitos misalkan ya, walaupun gubernur kita memang sangat suka dengan kebudayaan ya hal-hal yang seperti itu, tapi walaupun kita punya budaya yang kaya, tapi tetap kita juga menggunakan pola pikir logis dan kritis kita gitu. Karena Tiongkok sendiri juga punya budaya yang kaya, tapi bisa dikolaborasikan dengan teknologi yang berbasis riset dan inovasi gitu. Kayak gitu, Teh. Luar biasa, keren banget, keren banget. Jadi dari obrolan ini saya tahu, kebetulan mungkin saya juga suka nulis ya, nulis ya, daftar Iya. abstrak, Heeh, pernah nulis novel, heeh, cerpen segala iya. macam. Tapi ketika Heeh, heeh. ada platform resmi dari pemerintah itu, Nah, eh, heeh, wah menarik banget nih gitu. Mungkin next nah, time abis video ini iya. akan cari tahu, Mm-mm. terus cari tahu apa Nah, yang iya. bisa saya tulis juga di situ gitu ya. Mm-mm. Iya, iya. Iya, Dan bener Teh. Jadi kalau Teh Mimi punya tulisan yang misalkan lebih ilmiah gitu ya, yang
berdasarkan teori, berdasarkan data, berdasarkan analisis ilmiah itu mungkin lebih ke siar jurnal gitu ya, atau WJRS. Tapi kalau Teh Mimi misalkan lebih ke tulisan yang agak ringan gitu ya, yang mirip-mirip buat dikirimkan ke koran, kita punya buletin petik iptek gitu. Menarik. Mhm. Oke, nanti saya mencoba akan menulis ya. Nanti saya kabarin Teh Hana deh kalau misalnya udah jadi Sip, nulis. sip. Itu Oke. Oke, Teh Hana, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas informasinya dan obrolan kita siang hari ini. sama-sama Ya, Teh Mimi. sangat-sangat bermanfaat gitu. Amin, Wargi amin, insya Jabar Allah. ini obrolannya sangat berbobot kalau bahasa biasanya mah daging semua asik lah. Aduh, maaf ya kalau kurang kurang Oke, berbobot. sekali lagi mungkin terima kasih saya ucapkan ke Tehana dan juga kepada warga Jabar yang sudah menyaksikan episode kali ini. Semoga banyak insight yang bisa didapat dan untuk diaplikasikan ke kehidupan kita sebagai masyarakat ataupun sebagai ASN dan dampaknya juga bisa berdampak untuk Jawa Barat secara keseluruhan. Mungkin sekian Amin. obrolan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di tempat dan kesempatan lain. Waalaikumsalam. Tehana. Oke, makasih Teh Mimi. Ya. Tar-